Kita lihat sorotan lainnya, saudara. Kemacetan parah melanda jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara pada Senin pagi tadi hingga melumpuhkan aktivitas warga. Sejumlah warga memilih berjalan kaki sementara pengendara motor ini terlibat adu mulut di tengah kepadatan. Kemacetan panjang terjadi di jembatan Rorotan Cilincing, Jakarta Utara yang menjadi akses penghubung antara Bekasi dan DKI Jakarta. Kendaraan mengular dan hampir tidak bergerak selama berjam-jam. Kondisi ini membuat pengendara emosi, bahkan terlibat adu mulut dengan warga yang berupaya mengatur lalu lintas. Di tengah kemacetan, sebagian warga memilih turun dan berjalan kaki agar tetap bisa beraktivitas. Kemacetan diduga dipicu oleh adanya perbaikan di Jalan Bekasi Cakung yang menjadi akses utama ke Bekasi menuju Jakarta. Akibatnya, arus kendaraan beralih ke jalur alternatif melalui jembatan Rorotan. Lonjakan volume kendaraan yang tidak diimbangi kapasitas jalan ditambah ruas jalan yang menyempit membuat kemacetan tak terhindarkan. Warga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret agar kemacetan serupa tidak terus berulang. Macetnya udah berapa jam dari Bapak Utang? Dari jam berapa ya? Jam 7 kali, Pak. Udah 2 jam berarti ya? Iya. Berarti Ibu jalan kaki, Bu ya? Mau posyandu ini. Mau posyandu akhirnya jalan kaki kan naik ke motor atau ini? Biasanya naik apa? Bawa motor. Ini kenapa milih jalan kaki, Bu? Nggak bisa macet, lama banget. Bang. Jadi susah, udah terlalu macet, ini susah diatur. Sementara itu, pada Senin sore, kondisi lalu lintas di jembatan Rorotan terlihat mulai berangsur normal. Volume kendaraan terpantau ramai namun tetap lancar meski bertepatan dengan jam pulang kerja. Sejumlah polisi lalu lintas disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi kemacetan kembali terjadi. Kasat Lantas Jakarta Utara, Kompol Rida Putra Aditya menyebut kemacetan pagi hari dipicu oleh perbaikan jalan di Bekasi Cakung. Hal ini membuat banyak pengendara mencari jalur alternatif dan memilih melintasi jembatan Rorotan. Selain itu, penyempitan ruas jalan menjadi titik hambatan saat volume kendaraan meningkat tajam. Saat ini kami sudah melakukan koordinasi khususnya dengan pemborong yang melakukan proyek pekerjaan jalan di jalur Bekasi Cakung agar kiranya bisa melakukan pekerjaannya di jam-jam yang tidak ada kepadatan atau jam malam sampai dini hari. Begitu juga untuk informasi dari pemborong proyek jalan tersebut bahwasanya info dari yang bersangkutan untuk proyek akan selesai pada hari Sabtu tanggal 9 Mei. Sebelumnya, kemacetan horor terjadi pada Senin pagi saat volume kendaraan meningkat di jam berangkat kerja. Kondisi diperparah dengan perilaku sebagian pengendara yang tidak mau mengalah sehingga arus lalu lintas semakin tersendat. Tim Liputan, Kompas TV. Kemacetan parah kembali terjadi di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Antrean kendaraan mengular berjam-jam hingga melumpuhkan aktivitas warga. Lalu, apa akar masalah sebenarnya dan solusi yang harus dilakukan pemerintah? Kita akan tanyakan langsung dengan pengamat tata kota, ada Kang Yayat Supriyatna melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Kang Yayat. Selamat siang, Mas Reza. Ya, Kang Yayat, terima kasih sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Siang Kompas TV. Kang, yang ingin saya tanyakan adalah ini Anda melihat kemacetan ekstrim di Rorotan. Dan apakah ini murni persoalan kapasitas jalan atau justru ini kegagalan dalam perencanaan tata ruang dan transportasi sejak awal? Dua-duanya. Karena saya udah pernah ke Rorotan dan saya melihat Rorotan itu adalah kawasan pencadangan areal pembangunan baru oleh para pengembang. Di seberangnya dari kali Banjir Kanal Timur itu ada wilayah Bekasi, ada Kota Harapan Jaya. Jadi sebetulnya banyak tumbuh kembangnya kawasan permukiman baru, pabrik baru di wilayah perbatasan Jakarta, tapi aksesnya melalui jalan ke Jakarta. Nah, ini yang menarik. Karena wilayah perbatasan itu kadang-kadang menjadi ruang konflik. Siapa sebetulnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembangunan atau membangun jalan baru? Dan untuk kepentingan siapa dalam hal ini? Nah, ini menarik ya, karena wilayah itu harus diakui. Wilayah Bekasi di seberangnya itu sangat pesat pertumbuhan perumahan skala besar. Tapi kan akses yang digunakan itu adalah akses yang masih menjadi menggunakan jalan arteri yang ada. Dan kita lihat kapasitas jalannya demikian kecil, tapi bangkitannya makin meningkat.
Dan orang memasuki wilayah utara Jakarta dari Rorotan menuju ke arah Tanjung Priok dan sekitarnya itu tetap menggunakan jalan-jalan yang ada. Dan ini fakta menunjukkan bahwa betapa pesatnya wilayah pinggiran itu akibat adanya pembangunan kawasan baru. Jadi ibaratnya struktur ruangnya tidak mendukung perkembangan kawasan. Nah, pertanyaan satu, mengapa diizinkan gitu ya? Mengapa ada pembangunan di ruang sebelah? Apakah tidak ada sinkronisasi antara Jakarta dengan Bekasi? Ya. Mengapa Bekasi sekarang itu membangun dalam skala yang besar? Sementara di wilayah pinggiran, di Rorotan, di Banjir Kanal Timur itu pun mulai banyak pembangunan baru seperti misalnya pembangunan RDF, pembangunan kegiatan-kegiatan lain yang akan dikembangkan. Memang ada rencana untuk pembangunan depo ya, depo MRT. Artinya apa? Ketika akan dibangun kegiatan-kegiatan baru, coba lihat, perhatikan kapasitas ruangnya. Jadi kalau kapasitas ruangnya itu tidak mendukung, ya coba dikendalikan lah. Jadi kita akan berharap dalam hal ini ada sinkronisasi kerjasama antara pemerintah Kota Bekasi dengan pemerintah DKI. Bagaimana menyelesaikan persoalannya itu kepada akar persoalan yang pertama yang kita lihat di situ. Ini persoalan tata ruang dan daya dukung jaringan jalan. Iya, Kang, tapi kan ini infonya viral sejak Februari lalu. Ini sudah bulan Mei begitu. Lalu apa memang tadi Kang Yayat menyampaikan bahwa perlu ada koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta dan juga pemerintah Bekasi. Apa yang memang harus bisa dilakukan supaya cepat ketika memang kapasitas dari ruangan ini kurang untuk menampung banyaknya kendaraan? Apa yang bisa dilakukan dengan segera agar tidak terjadi lagi kemacetan horor di sana? Yang pertama itu harus ada peran dari pemerintah pusat. Kalau inti lintas wilayah kan ada alternatif yang harus dikembangkan. Ada nggak kemungkinan ada jaringan jalan baru yang bisa dibangun di sana? Saya melihat di situ sebetulnya ada jaringan jalan tol antara dari arah Tanjung Priok ke Cibitung yang melintasi wilayah Cilincing dalam hal ini. Tapi siapa yang kuat untuk berbayar? Dan kita lihat fenomena yang paling banyak itu kan sepeda motor. Jadi begitu besarnya bangkitan sepeda motor karena besarnya pertumbuhan kawasan permukiman. Cuman pertanyaannya nanti sama-sama timbal balik. Ini warga siapa ini? Warga yang Bekasi atau warga Jakarta tinggal di Bekasi atau warga Jakarta yang bekerja Bekasi? Karena terus terang saja mengatakan banyak sekali pembangunan perumahan-perumahan besar di wilayah perbatasan karena memiliki akses langsung dekat dengan Jakarta. Nah, pertanyaan dalam hal ini jika nanti dibangun jaringan jalan baru harus dipertegas bagaimana struktur jaringan jalan itu dan bagaimana antisipasi kemungkinan jaringan jalan akan tertunda jika persoalan pembebasan tanahnya itu semakin sulit karena harganya semakin mahal. Nah, sekarang kita minta tanggung jawab juga dari para pengembang. Apakah para pengembang bisa nggak berkontribusi untuk membantu meringankan? Misalnya contoh, pengembang yang akan membangun jaringan kawasan perumahan baru di sana bisa nggak membantu untuk membuka akses dengan membangun jaringan jalan untuk kepentingan mereka sendiri sebagai kawasan baru dan kepentingan warga setempat. Karena juga yang menikmati nanti ya mereka para penghuni di kawasan-kawasan yang baru. Juga yang paling penting kalau misalnya kita melihat kepadatan seperti ini, ada nggak pemikiran untuk pengembangan jaringan angkutan umum? Misalnya Transjakarta untuk dikembangkan ke sana. Dan bisa mengakses jalan tol misalnya kan untuk mengurangi kepadatan. Yang kita khawatirkan adalah pengendalian tata ruangnya itu semakin sulit karena terus terang saya mengatakan bahwa wilayah Rorotan, wilayah Cilincing sekitarnya adalah areal pencadangan oleh pengembang. Jadi otomatis ketika di Jakarta sudah semakin mahal tanahnya di tengah kota, maka mereka melihat wilayah pinggiran dan perbatasan menjadi wilayah pengembangan baru. Dan perlu diingat sekali lagi saya mengatakan, tolong jangan korbankan masyarakat ketika ada rencana pengembangan, ada dinamika yang cukup pesat, segera percepat penanganan pembangunan jaringan baru. Yang lain juga yang perlu perhatikan adalah pengembangan jalan alternatif. Tadi kan ada gara-gara penutupan jalan ya, sehingga orang terpaksa melintasi jembatan yang ada di BKT. Itu di jembatan BKT-nya, tapi nanti pada jalan lingkungan yang ada di sekitar wilayah tersebut, kepadatannya juga tinggi. Dan yang paling rawan di wilayah ini adalah
Penerangan jalannya juga sangat terbatas. Itu kita Oke. lihat kan penerangan jalannya kalau malam hari ini masih banyak begal katanya. Jadi Ada cukup banyak gangguan-gangguan. masalah yang memang perlu dikomunikasikan begitu ya Kang ya. Dan ini perlu Iya. adanya peran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lalu juga pemerintah Bekasi dan juga para pengembang untuk izin agar apabila ada jalan baru ini bisa memudahkan masyarakat. Sekali lagi pesannya adalah jangan sampai masyarakat dikorbankan. Begitu ya Kang Yayat ya. Ya. Terima kasih Baik, sekali ya. lagi. Terima kasih ya Kang Yayat atas waktunya bersama Sama-sama. Sapa Indonesia Siang, pengamat tata kota. Dan saudara, itu dia statement dari Kang Yayat bahwa memang perlu ada komunikasi yang baik antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah Bekasi dan juga pengembang untuk masyarakat yang akan melintas dari arah Bekasi menuju Jakarta. Dan saudara, kita harus jeda sejenak. Sapa Indonesia Siang masih akan kembali soal kabar gembira datang dari dunia konservasi satwa di Provinsi Lampung. Ada 2 anak harimau Sumatera lahir dari pasangan harimau Sumatera jantan dan harimau betina bernama Sinta di Lembah Hijau Lampung. Tetaplah bersama kami dengan berita lengkapnya.